Salam keluarga-keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Hari ini bertemu lagi dengan saya dalam Sate Online, Sharing Santai Online. Setelah pertemuan sebelumnya di sesi yang kelima kita bicara tentang membangun komunikasi dengan anak-anak. Hari ini kita akan bicara tentang rancangan Allah bagi anak-anak kita. Sebetulnya Allah itu merancang sesuatu dalam diri anak-anak kita. Dan tidak ada anak yang lahir ke dunia tanpa tujuan, sebab Allah selalu menaruh sebuah tujuan dalam hidup mereka. Saya akan baca Mazmur 139 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Perhatikan kata menenun. Ini adalah istilah yang dipakai oleh Daud untuk menggambarkan bahwa rupanya Tuhan itu dengan tangannya sendiri merajut hidupnya Daud, sehingga Daud menjadi seperti Daud pada waktu itu. Apa yang mau dikatakan oleh Daud? Daud mau berkata bahwa Allah membentukku sempurna, pribadiku, fisik, mimpi-mimpi, ketertarikanku, bahkan bakat-bakat yang ada padaku. Sebelum Daud dilahirkan, Allah sudah rancang semua dengan indah untuk sebuah tujuan. Sebab sekali lagi, tidak ada seorang anak yang lahir ke dunia tanpa tujuan. Allah selalu punya tujuan. Saudara, Allah itu adalah Allah yang berkarya secara kreatif. Kalau kita membaca pasal 139 Mazmur tadi, maka di sana ada 4 bagian besar yang kita akan dapat. Bagian yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana Daud berkata, Allah mengenal aku. Mengenal merujuk kepada bahwa Allah bukan hanya mengetahui, tetapi dia sudah menguji, mengetes sampai detail delik ke kehidupan manusia, sehingga Allah itu mengenal Daud. Demikian juga Allah mengenal anak kita sampai kepada kedalaman hidup anak-anak kita. Allah mengenal mereka. Bagian yang kedua ada di ayat 7 dan ayat yang ke-12, ayat 7 sampai ayat 12. Daud di sana berkata, Allah menyertai aku. Kemana aku bisa sembunyi? Sekalipun aku pergi ke tempat yang gelap, engkau ada di situ. Artinya Allah bukan hanya menciptakan Daud dan mengenalnya, tetapi juga akan menyertainya dan terus menyertai. Demikian juga dengan anak-anak kita. Allah mengenal, Allah menyertai. Lalu kemudian ayat yang berikutnya ayat 13 sampai 18. Di sana dikatakan bahwa Allah membentuk aku. Membentuk ini menjelaskan bahwa Allah sendiri yang dengan tangannya, dengan karya ciptanya sendiri, menciptakan dan menghadirkan anak-anak di dalam keluarga kita masing-masing. Lalu ayat yang berikutnya adalah bagian keempat, ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Di sana Daud berkata bahwa Allah menyelidiki aku. Menyelidiki itu nanti kemudian oleh Daud diberi kesimpulan bahwa Allah memaklumi jalanku. Nah, perhatikan, memaklumi jalan itu sama dengan Amsal pasal yang ke-22 ayat 6 yang merujuk kepada bahwa Allah sekarang mengenal seluruh aspek kehidupan dari anak-anak kita. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh kehidupan anak-anak kita itu ada di dalam kontrol dan kendali Allah. Dan perhatikan, karena Allah menciptakan anak-anak kita itu sendiri, maka Allah selalu punya tujuan bagi hidupnya. Karena Allah selalu punya tujuan dengan anak-anak kita, maka Allah selalu membekali anak-anak kita itu satu dengan yang lain berbeda, dibekali dengan bakat alami, dibekali dengan karunia dan talenta yang tidak sama satu dengan yang lain. Ilmu-ilmu modern, penelitian-penelitian terbaru mengajarkan hal ini. Misalkan saya kutip apa yang ditulis oleh Howard Gardner dalam bukunya Frame of Mind, yang menjelaskan tentang multiple intelligence
bahwa anak-anak rupanya punya kemampuan atau intelijensia yang multiple, bukan hanya satu. Yang pertama itu disebut sebagai linguistik atau bahasa. Yang kedua itu visual, kemampuan untuk seni, melihat sesuatu yang indah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu logika dan matematika. Yang keempat itu adalah kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk berelasi dengan orang lain. Ada orang yang pintar matematika, jago berlogika, tapi belum tentu punya kemampuan interpersonal, berelasi dengan orang lain, punya banyak kawan, dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang punya kemampuan berelasi dengan cepat dengan orang lain, tapi tidak pintar logika, tidak pintar matematika, tidak suka seni, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada kemampuan yang kelima yang disebut sebagai intrapersonal. Kemampuan atau kecerdasan intrapersonal merujuk kepada kemampuan seorang anak untuk melihat ke dalam dirinya, lalu menempatkan di mana posisinya dia sekarang berada. Dia punya kepekaan. Mungkin anak-anak itu ada 3 orang di rumah. Yang satu pintar matematika tapi kurang peka. Karena yang satu lagi punya kemampuan intrapersonal, dia peka sekali. Begitu mamanya sakit, dia ambilkan air minum, dia kusuk kaki mamanya. Dan tidak sama dengan 2 anak yang lain. Karena Allah menciptakan dan membekali mereka tidak sama. Tapi juga ada kecerdasan yang disebut sebagai kinestetik. Kecerdasan yang berikutnya disebut sebagai spasial, dan intelijensia berikutnya disebut sebagai eksistensial. Jadi ada begitu banyak sekali intelijensi yang menjadi bekal dari anak-anak kita. Ada kecenderungan yang salah dari orang tua ketika orang tua kemudian memaksa anak-anaknya yang tidak punya kemampuan tertentu untuk memiliki kemampuan itu. Misalkan kemampuan logika dan matematika, sebab di sekolah yang diukur adalah kemampuan logika dan matematika. Jadi kita berpikir bahwa anak kita bodoh kalau tidak punya kemampuan itu. Padahal anak kita punya kecerdasan yang lain. Yang lain maksud saya, misalkan kecerdasan untuk kemudian bisa berelasi dengan banyak orang. Atau kecerdasan kinestetik, dia itu pinter olahraga, main bola voli, dan lain sebagainya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya dari awal firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah tidak punya tujuan bagi setiap anak yang lahir. Nah, tugas orang tua apa? Menemukan apa yang Allah taruh dalam diri anak-anak kita itu, yang menjadi bakat alami, yang menjadi karunia-Nya, lalu mengembangkan itu sehingga anak-anak hidup di dalam jalan itu, jalan yang Allah mau bagi hidupnya. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang menjadi penghalang sehingga anak-anak kita itu akhirnya gagal hidup di dalam jalan itu? Ada 2 saja yang saya akan sebutkan di dalam pertemuan sharing kita hari ini. Yang pertama itu adalah natur anak-anak yang berdosa. Perlu disadari bahwa setiap anak yang lahir, sekalipun oleh Allah dibekali dengan tujuan, dia juga mewarisi dosa asal, dosa yang datangnya dari Adam dan Hawa. Oleh sebab itu anak-anak punya kecenderungan memberontak, sehingga kecenderungan ini bisa saja tidak dikelola dengan baik oleh orang tuanya, dan anak-anak ini kemudian hidup di dalam pemberontakan dan gagal menghidupi jalan yang Tuhan mau bagi hidupnya. Tapi ada yang kedua. Yang kedua itu bicara tentang salahnya pengasuhan dari orang tua. Kalau tadi anak yang bermasalah karena ada natur yang berdosa, ini adalah orang tua. Nah, menurut para ahli, kita itu bisa belajar tentang misalnya itu emotional style dalam parenting. Jadi bagaimana pola dalam pengasuhan. Dan setidaknya ada 3 pola yang tidak sehat yang dipakai oleh orang tua sebagai gaya dalam pengasuhan anak-anak. Dan ini menimbulkan masalah-masalah emosi bagi anak-anak. Misalkan yang saya sebutkan pertama itu ada orang tua yang kemudian mengasuh dengan style authoritarian atau autoriter, di mana papa dan mama itu memaksa anaknya untuk menjadi seseorang, padahal anak itu tidak menyukainya dan anak itu tidak di situ. Atau ada pola di mana orang tua itu menerapkan namanya itu neglect
neglectful parent, orang tua yang gaya pengasuhannya itu cuek, nggak peduli. Yang penting dikasih uang, dikasih makan, ya sudah, anaknya tumbuh sendiri-sendiri. Dia abai, dia lalai. Sehingga dia tidak punya waktu untuk meneliti siapa anaknya dan apa yang mau dilakukan untuk anaknya. Tetapi juga ada gaya yang lain, misalkan permissive parent. Ada orang tua yang menggunakan style ini, gaya ini, di mana anaknya itu apa saja diizinkan, sehingga anaknya tidak menemukan ketajaman karena semuanya dilakukan. Nah, ini yang menyebabkan menjadi faktor kedua kenapa anak-anak gagal menghidupi jalan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita balik kepada Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang lalu, maka kesuksesan pengasuhan terletak kepada intensional relasi yang intensif, hubungan yang dekat. Karena tanpa relasi yang intensif, kita tidak akan mengenal siapa anak kita. Jadi kalau begitu, bangun relasi yang intensif dengan anak-anak kita, kenali dan kembangkan apa yang Tuhan sudah titipkan dari surga untuk dihidupi anak-anak kita, menjadi jalannya untuk dia memuliakan Allah. Sampai di sini sharing kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam sesi berikutnya, sesi yang ke-7. Tuhan memberkati. Jika ada pertanyaan, silahkan diisi di kolom komentar. Salam.